Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadela Saputri, NPM 2014181038 dari jurusan Ilmu Tengah. Jadi di sini saya akan membahas tentang bioremediasi. Definisi bioremediasi merupakan proses perbaikan lingkungan tercemar dengan menggunakan organisme seperti bakteri, fungi, dan tanaman untuk memperbaiki atau mengembalikan keadaan lingkungan yang tercemar. Ini contoh sebelum dilakukannya bioremediasi dan sesudah dilakukannya remediasi. Dalam bioremediasi ada dua teknik. Yang pertama teknik in situ, yang kedua teknik ex situ. Teknik in situ yaitu merupakan teknik bioremediasi yang melibatkan pengolahan secara langsung di tempat yang tercemar. Sedangkan teknik bioremediasi ex situ merupakan teknik dengan membawa air atau tanah yang tercemar dan memindahkan ke lokasi untuk pengolahan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pada teknik bioremediasi ada beberapa teknik yang dipakai. Yang pertama di in situ yaitu fitoremediasi, bioaugmentasi, bioventing. Dan di ex situ yaitu ada bioreaktor, land farming, dan composting. Teknik bioremediasi in situ. Yang pertama fitoremediasi. Fitoremediasi adalah teknologi bioremediasi dengan pemanfaatan tanaman untuk menghilangkan kontaminan dari tanah dan air. Nah, metode ini dianggap sebagai teknologi yang paling efektif untuk mengkonsentrat unsur atau senyawa seperti logam berat dan polutan lainnya dari lingkungan dengan menggunakan tanaman. Ini contoh menggunakan tanaman pada bioremediasi air. Selanjutnya ada bioventing. Bioventing ini merupakan metode yang digunakan dengan menggunakan mikroba indigenous dalam mendegradasi kontaminan organik oleh tanah pada lapisan tidak jenuh. Selanjutnya ada bioaugmentasi. Metode ini menambahkan mikroba seperti bakteri, fungi, ataupun alga pada situs tercemar yang berfungsi sebagai pembersih kontaminan yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya ada teknik bioremediasi ex situ, yaitu yang pertama land farming. Metode ini yang digunakan untuk meremediasi tanah atau lumpur yang terkontaminasi. Prinsipnya, tanah yang terkontaminasi dipindahkan dan disebar di permukaan lapangan, kemudian diperlakukan dengan menambahkan bakteri, air, udara, dan nutrisi serta memanfaatkan aktivitas metabolisme mikroba dalam kondisi lingkungan yang terkontrol. Selanjutnya ada composting. Teknik composting ini merupakan teknik bioremediasi yang melakukan kombinasi antara tanah terkontaminasi dengan tanah yang mengandung pupuk atau kompos atau senyawa organik yang dapat meningkatkan populasi mikroorganisme sehingga terjadinya proses biodegradasi bahan organik yang ada di dalam campuran bahan tersebut. Selanjutnya ada bioreaktor. Nah, teknik bioreaktor ini dimanfaatkan untuk mengolah tanah yang sudah terkontaminasi, baik padat ataupun cair, dengan menggunakan suatu wadah di mana proses kimia dilakukan dengan melibatkan organisme atau zat biokimia aktif yang berasal dari organisme tersebut. Nah, mekanisme bioremediasi oleh mikroba ini ada dua. Yang pertama itu ada biosorpsi. Biosorpsi ini merupakan mekanisme menjerap yang cepat dan reversibel secara biologis. Nah, mekanisme biosorpsi ini bisa dilakukan dengan bakteri mati dan hidup. Faktor yang mempengaruhinya yaitu pH, kekuatan ion, konsentrasi biomassa, dan suhu. Yang kedua ada bioakumulasi. Bioakumulasi ini dengan mekanisme masuk ke dalam tubuhnya atau proses masuk ke dalam sel-selnya. Mencakup intra dan ekstraseluler di mana penyerapan pasif hanya berperan terbatas menggunakan biomassa hidup dan hanya terjadi untuk bioakumulasi. Nah, dalam bioremediasi ini lebih banyak berperan jenis mikroorganisme bakteri dan fungi,
Mengapa? Karena berperan lanjutan untuk mengurai logam atau bahan tercemar sebagai dekomposernya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.